jumpa lagi di channel kami Screech for Screech Rooftop Garden. Masih membahas tentang tanaman, terkhusus tanaman anggur. Oke, nah, kita langsung ke topik utamanya. Topik utamanya kali ini itu tentang cara menyemai rootstock. Cara menyemai rootstock sebelum disambung, sebelum di grafting. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung ke videonya. Nah, ini teman-teman, saya baru beli rootstock jenis Alfonso, sekitar 1 kilo. Nah, ini sudah sebagian ada yang berakar nih, tuh. Nah, ini mau langsung di grafting, cuma yang masih polos kayak gini saya treatment dulu. Ini treatmentnya make ituan ya teman-teman, fungisida antrakol. Dosis saya setengah sendok teh untuk 2 liter air, dosis kecil aja. Nah, antrakol di sini fungsinya untuk membunuh kuman atau kutu-kutu yang ada di batang ini. Mungkin di seller juga, di penjualnya ini sudah di treatment ya, cuma lebih afdolnya saya treatment lagi. Nah, ini udah direndam sekitar 5 menit. Nah, ini ntar ditiriskan. Nah, ini kita tiriskan nih teman-teman. Tiriskan, dan kalau bisa kalau yang kayak gini, kalau yang udah berakar saya nggak treatment lagi teman-teman, karena kalau treatment nanti batang jadi basah dan bisa menyebabkan kebusukan pada sambungan. Jadi saya biarkan yang udah berakar di situ, nanti tinggal di grafting. Nah, ini sudah, biasanya beberapa fungisida tuh udah mengandung JPT juga, zat pengatur tumbuh. Ini juga setiap batangnya nih, satu contoh batangnya ini baru saya potong, saya seset, saya bersihkan, baru saya tandain untuk bagian bawah seperti ini gitu. Nih, nah gitu teman-teman. Nah, di sini saya mau melakukan sedikit riset gitu, riset dalam artian JPT mana yang JPT akar ya, perangsang akar mana yang lebih cepat gitu. Saya ada 3 nih. 1, ini bamer, bawang merah. Pasti teman-teman udah nggak asing ya. Ini 1 JPT-nya. Sebenarnya ada 1 lagi madu, cuma saya kebetulan nggak pakai. Ini rapid root. Ini kamera saya agak buram. Nah, ini rapid root. Oke, sini bawang, sini rapid root, baru root moss. Ini juga salah satu JPT. Yang paling mahal sih saya rasa ini root moss ini. Nah, beberapa teman itu dan beberapa video di YouTube juga memberikan mengulas tentang root moss ini, betapa cepatnya gitu, betapa bagusnya. Tapi saya juga masih penasaran. Nah, ini kebetulan baru beli cutting rootstock jenis Alfonso, jadi ntar akan kita coba, kita uji di beberapa batangnya. Itu kita gunakan beberapa JPT ini gitu teman-teman. Oke, dipantau terus videonya teman-teman. Nah, ini udah saya seleksi teman-teman. Ini ada 15 batang untuk riset kita. Ini kesemuanya itu masih batang bersih ya. Ini ada 1 bentar.
seperti yang nih. Jadi ada beberapa batang berkalus yang saya bersihkan. Kalau ini batang bersih semua, kelihatan tuh masih hijau semua. Oh, ini ada satu lagi, saya kurang teliti, bentar. Nah ini dia. Nah ini teman-teman, ini bersih semua ya, bersih semua. Maksudnya potongan baru semua, belum ada potongan lamanya. Yang lama itu saya pisahin. Jadi dari sana dikirimnya itu yang panjang-panjang, panjangnya bisa sampai 5 matun. Nah, jadi saya potong bagi dua. Yang panjangnya banyak, panjangnya lebih dari 5 matun, 6 matun tuh saya pangkas lagi, saya bagi dua. Nah, kayak gini. Nah, ini ntar coba kita celupkan di, jadi masing-masing 5 untuk satu kantong, 5 begini, 5 batang, bagi 5 batang, 1 2 3 4 5 batang berikutnya. Nih. Nah, kalau untuk langsung dipendam tidak apa-apa. Kalau posisi hanya untuk menyemai ya teman-teman, kecuali kalau untuk grafting tuh bisa menimbulkan pembusukan pada sambungan. Harus kering dulu, sama seperti grafting bonggolan, grafting batang yang sudah tertanam di tanah. Misalkan ada pohon Isabella, pohon anggur Isabella yang sudah tertanam, kita gimana cara graftingnya? Harus mengeluarkan cairannya dulu, dengan cara menyeset, dengan cara bagaimana lah, biar cairannya tidak berlebih, tidak menyebabkan busuk pada sambungan. Seperti itu teman-teman. Oke, biar mempersingkat waktu, kita langsung mulai. Nih, ini semua batang udah diseset ya teman-teman, udah diseset. Nah, jadi sebelum direndam JPT, fungisida antrakolnya tadi udah saya seset masing-masing beberapa sesetan. Nah, ini dipendamnya di kokopit ya. Kita masukkan dulu. Ini kokopit kalau bisa yang keadaannya hanya lembab teman-teman, jangan basah, cukup yang lembab dalam artian mungkin adem di tangan tapi enggak, kalau diperas enggak becek seperti ini. Dua kantong, kita pakai 3 kantong ya teman-teman, 3 kantong yang perapatan. Soalnya kalau kebanyakan batangnya ini, makanya saya bikinnya batangnya hanya 5 biar muat di dalam kantongnya. Saya kasih ID dulu. Ini bawang BWG. Oke. Ini RP plus RR rapid root. R. Oke, satu lagi RM root moss. RM.
biar nggak salah. Oke, kita mulai. Pertama dengan bawang. Kita belah dulu bawangnya ya teman-teman. Udah terbelah, kondisi basah nih bawangnya, masih segar. Ini kita olesin di sininya teman-teman. Satu. Kameranya agak kurang jelas. Oke. Dua. Saya juga sempat pakai bawang dulu di video sebelumnya, itu memang terbukti cepat. Tiga. Kalau untuk penyesetannya cukup diseset garis saja teman-teman ya, tidak perlu sampai luka banget gitu. Tapi nggak apa-apa sih, masing-masing caranya. Ini saya lukain buat tanda nih, tuh saya lukain buat tanda yang mana bawahnya. Ada teman-teman berapa yang pakai dipotong miring. Nah, yang bawang masukkan, kita lihat nanti perubahannya. Nah, seminggu diupdate lagi videonya. Ini nggak dikotak-atik. Jadi buat teman-teman yang baru belajar juga menyemai, dulu saya juga pertama-tama belajar tuh masih penasaran, jadi dibukain mulu. Nah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Sangat-sangat tidak dianjurkan. Jadi begitu sudah terpendam gini, biarin aja gitu. Begitu sudah dipendam kokopit, biarin aja dia seperti ini. Jangan dibuka-buka terus, karena kitanya kepo, penasaran, kapan jadinya nih. Percayalah, pasti dia lagi berproses. Jadi jangan karena keponya jadi gagal semayan kita gitu. Biarin. Itu paling lama 2 minggu udah pasti keluar kalusnya. Nih, ini yang bawang tuh BWG. Ini saya cuma mau ngeriset aja gitu. Kalau dipendam biasa juga bisa, cuma lama. Bisa asal penanganannya tepat, dalam artian sudah dipendam dengan fungisida. Fungisida itu mengandung JPT juga teman-teman rata-rata. Nah, ini dengan rapid root. Dengan rapid root. Begini teman-teman. Cukup. Nggak usah terlalu padat. Bisa juga dengan cara diencerkan rapid rootnya. Cuma kalau menurut saya sih agak sayang kalau versi saya sendiri, karena lebih banyak terbuangnya airnya nanti. Baik ini langsung larinya ke batang terfokusnya. Ini membatang menggunakan rapid root. Oke, tuh kita langsung masukkan ke medianya RR rapid root. Yang penting medianya itu jangan terlalu basah ya teman-teman. Kokopitnya jangan terlalu basah, bisa menyebabkan akar atau batang bawah si rootstock ini cepat busuk. Nah, ini sudah. Oke, kita ikat.
enaknya menggunakan media plastik transparan seperti ini, plastik es. Jadi kita nggak usah dibongkar-bongkar metannya. Ini kita bisa lihat hasilnya nanti akan keluar akarnya seperti di video short saya itu. Rustoknya yang berakar kayak gimana, itu sengaja saya pakai botol aqua gelas biar terlihat. Oke, baru kita berlanjut ke root moss. Nih, root moss. 5 batang juga. Batang pertama. Batang kedua. Batang ketiga. Root moss ini bentuk cairan ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah pakai, ini bentuk cairan agak kental. Saya udah berapa kali pakai, memang bagus sih, cuma saya belum tahu untuk researchnya, maksudnya riset untuk yang mana yang lebih cepat gitu. Nih juga. Oke, 5 batang. Nah, teman-teman, yang paling penting itu jangan kepo, jangan penasaran, jangan buka mulut, biarkan dia berproses, biarkan JPT-nya, zat pengatur tumbuhnya itu bekerja dengan cara tidak mengotak-atik medianya. Ini salah kayaknya, salah posisi saya teman-teman. Bentar, ini harusnya. Oke, udah semua. Kita ikat lagi. Ini jadi teman-teman. Tiga kantong dengan JPT berbeda, root moss, RR, dan BWG doang. Kita tunggu perkembangannya. Ya teman-teman, nih udah hari ke-28 semayan dengan menggunakan 3 JPT yang berbeda. Tuh, terbuka dari yang ini dulu nih, root moss, agak buram ya. Tuh, RM yang pertama ya teman-teman. Kita cek dulu. Berkalus sih, itu kelihatan kan ya, udah berkalus. Ini pakai yang root moss ya teman-teman. Kita coba buka semua. Berkalus semua teman-teman. Ini root moss yang kalusnya lebih banyak nih. Oke, ini pakai yang root moss ya. Baru ini yang rapid root RR. Ini selama penyemaian saya belum buka,
itu saya simpan di tempat teduh. Ini mungkin kemungkinan 3 mingguan baru akar keluar nih. Ini rapid root. Kita cek satu persatu. Ada kalus tawi dikit, kelihatan nggak? Tuh. Ada juga cuma sedikit ketutupan sama itunya, bubuk rapid rootnya. Oh, sama juga berkalusnya teman-teman, cuma ada satu yang enggak nih. Fresh juga kemarin, ini enggak, belum ada kalusnya sama sekali. Nih berkalus, berarti tergantung si itunya juga, si rootstocknya, si cutting. Kalau buat semai cutting dia sama perlakuannya, cutting anggur impor maksudnya. Ini berkalus juga, berkalus. Ini enggak, ini berkalus sedikit tuh. Ini rapid root. Oke, ini yang kita pakai yang organik, pakai bawang merah. Berkalus. Berkalus juga teman-teman. Kalus itu akar halus ya teman-teman, jadi dia ada keluar akar halusnya. Ini udah lumayan banyak, cuma ini 2 entah kering apa gimana, tapi yang saya cek sih masih basah sebelumnya. Waktu itu juga kan ada di video ini, sebelumnya masih basah semua. Ini nggak ada perkembangan nih keduanya, kalus juga nggak ada. Oke, ini bamer. Ada satu juga yang unggulan nih, yang banyak. Kita bandingkan dengan rapid root, root moss. Root moss semuanya berkalus, entah itu mungkin karena batang kali ya. Kalau dibandingin sih memang lebih banyak root moss ya kalusnya dibanding dengan bawang. Kita bandingkan dengan rapid root yang mana yang paling banyak tuh. Oh, ini rapid root saya lihat hampir sama dengan bawang merah, memang jauh lebih unggul root mossnya. Balik lagi kawan-kawan ke teman-teman semua, ini hanya analisa aja, analisa perbandingan. Kiranya video ini cukup membantu teman-teman, memberikan arahan yang jelas bagaimana cara semai dan JPT apa yang bagus. Yang alami juga bagus kok gitu, maksudnya nggak perlu beli-beli, nggak perlu kita keluar uang. Yang alami juga masih mumpuni, masih bisa mengkaluskan si cutting, jadi nggak perlu mengeluarkan banyak biaya, hanya bawang kita potong saja seperti itu teman-teman. Oke, kiranya video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di sharing, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe nya. Sampai jumpa, salam sehat selalu, salam satu hobi.